counter@samapitro.co.id. Jadi modelnya mirip kayak e-maintenance atau jadi si aplikasi ini akan ngobrol langsung sama si mesin sesuai dengan schedule, kemudian akan mengirimkan data ke server kita. Jadi kalau e-maintenance langsung ke server kanan, tapi kalau e-meter adanya di server di Samapitro di pusat. Based on-nya email, dia ngirim email. Jadi aplikasi ini ada schedule-nya, jadi akan mengirim data sehari sekali secara otomatis. Jadi misalkan aplikasi e-meter ini diinstal 5 mesin. Dan aplikasi ini akan jalan mengecek mesin 5 itu dari jam 7 sampai jam 4 sore. Misalkan dari antara jam 7 sampai jam 4 sore itu ada salah satu mesin yang mati selama sehari itu, maka aplikasi akan mengirim di jam 4 sore tanpa mesin yang online tadi. Jadi hanya 4 mesin yang terkirim datanya. Gitu. Tapi kalau ketika pagi-pagi keempat mesin itu kelima mesin itu nyala, otomatis langsung ngirim tuh si aplikasi gitu tanpa harus menunggu sampai dengan jadwal terakhir kirim tuh jam 4. Oke, kemudian metode antara mesin ke aplikasi itu menggunakan metode SNMP. Jadi kita harus cek juga apakah SNMP pada mesinnya itu aktif atau tidak. Jadi kalau misalkan belum aktif, ya jadi harus kita aktifkan agar si e-meter itu bisa mengontrol atau terkoneksi ke aplikasi e-meter ini. Dan dalam satu aplikasi ini bisa diregister dari lebih dari satu mesin. Jadi yang saat ini sudah berjalan itu di BTPN. Jadi di BTPN Syariah itu di MMS-nya itu kita menggunakan aplikasi meter. Jadi satu aplikasi meter ini ada lebih dari 1.000 mesin yang terregister. Dan aplikasi meter ini juga ada dashboard untuk monitoringnya. Jadi mungkin kalau teman-teman sudah punya login aplikasi Sphere Online, itu sama webnya di aplikasi inotis.smfapp.com itu kita bisa lihat status dari data-data e-meter yang masuk. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanya, langsung aja nggak apa-apa. Kita diskusi di sini. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini topologi dari aplikasi e-meter. Jadi aplikasi e-meter itu tadi kita install di PC. Kemudian mesin-mesinnya juga harus terkoneksi dalam satu jaringan. Terkoneksi dalam satu jaringan, nanti aplikasi e-meter ini untuk menarik data mesin, informasi mesin itu menggunakan SNMP. Ketika datanya sudah terkolek oleh e-meter, kemudian akan dikirim ke email billing.counter menggunakan SMTP mail.samapitro. Jadi nanti mungkin ada kondisi ketika ada beberapa customer itu ketika kita install e-meternya sudah connect semua, tapi kok emailnya nggak terkirim. Jadi ada kemungkinan email.samapitro atau mail.samapitro itu terblokir di sana. Jadi mungkin solusinya menggunakan SMTP user. Jadi untuk sendernya atau pengirimnya itu kita bisa modifikasi menggunakan SMTP si user. Jadi supaya bisa mengirim email dan receiver-nya tetap atau tujuan emailnya tetap ke billing.counter@samapitro.co.id. Itu, nah ini dari topologi Samapitro e-meter. Jadi ini adalah tampilan aplikasi dashboard e-meter. Jadi di situ ada device, report. Jadi report ini sebenarnya cuma informasi field nama PT atau nama informasi doang sih. Jadi mungkin nggak banyak digunakan untuk report. Dan kemudian schedule. Nah, schedule itu untuk menentukan kira-kira
kapan terakhir batas pengiriman. Kalau secara default dia akan dari startnya jam 7 pagi dan end-nya itu jam 4 sore gitu. Jadi terakhir kirim berarti kalau semua mesin ada salah satu atau beberapa mesin yang offline tetap dikirim tapi jam 4 maksimal. Kita jadi schedule-nya ini bisa kita modifikasi. Kemudian untuk ada menu namanya email. Email ini nanti untuk memodifikasi sendernya, pengirimnya siapa, atau ternyata user juga bisa menerima emailnya. Misalkan user juga mau dapat email dari emitter, kita bisa menambahkan receiver-nya si user yang minta tadi. Nanti ada tampilan untuk memodifikasi emailnya. Oke, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum instalasi emitter ini, yang pertama kita cek dulu si mesin ini terkoneksi dalam satu jaringan yang sama dengan aplikasi yang kita install atau tidak. Kalau misalkan di ping itu dia RTO, wah berarti si mesin tuh nggak bisa nih terkoneksi ke emitter gitu. Jadi harus dalam satu jaringan sama ya. Ide mudahnya kita ping aja, kalau replay berarti dia sudah satu bisa terkoneksi. Kedua, kita cek juga nih aplikasi untuk aplikasi lab Windows Share versinya yang di Installer itu versi 32 bit atau 64 bit. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja dari source-nya. Nanti di aplikasi Meter ini ada yang versi 32 atau 64, disesuaikan dengan versi laptop atau PC yang akan diinstal Meter. Kemudian dicek juga ke ping terhadap webmail.samapitro.co.id. Ya tadi ini untuk mengirim email dari emitter. Kalau misalkan di ping itu reply, berarti port SMTP mail sama Bitro itu terbuka, atau kemungkinan besar email sama Bitro bisa mengirim di jaringan customer tersebut. Dan yang keempat, kita cek juga SNMP pada mesin. Jadi mungkin bisa dicek menggunakan RUBY. Kita cek apakah SMTP aktif atau tidak, atau kita langsung cek di mesin. Kemarin info dari saya tanya ke Mas Rohim, IT support AJB, kalau ketika mengupdate SMTP mesin yang tadinya non-aktif jadi aktif, itu harus restart mesinnya gitu. Kita ketika mengupdate jadi aktif, harus di restart dulu mesinnya, jadi biar mungkin nge-reset atau apa. Nah, ini tampilan SNMP pada mesin tipe 4045. Jadi dia ada di network setting, nanti di situ ada SNMP-nya, nah, tinggal di checklist, kemudian community name itu public biasanya. Jadi kalau belum di uncheck ya berarti ini harus di checklist, kalau dicek supaya aktif. Ini contoh SNMP pada mesin. Kalau ini tampilan menggunakan RUI. Oke, nah tahap selanjutnya adalah tahapan instalasi meter. Ya, tadi kita pilih dulu versi bitnya, apakah Windows 64 atau 32 bit. Kemudian instalasi software-nya mudah, tinggal diklik next aja sampai selesai. Kemudian kalau sudah selesai tinggal buka aplikasinya, lalu klik device. Nah, di device itu kita tinggal masukin IP mesin. Jadi masukinnya bisa satu-satu atau sekaligus, tapi sesuai dengan jenis mesinnya. Misalkan ada 5 mesin gitu, yang satu BW, yang 4 color, berarti mesin BW dulu tuh satu mesin diregister, nanti dipilih ada pilihan jenis mesinnya BW, kemudian diregister. Nah, yang keempatnya yang color itu bisa dimasukin IP-nya sekaligus, kemudian pilih segmennya 4 color gitu. Nanti otomatis keempat mesin yang color tadi juga itu masuk. Jadi di input bisa sekaligus asalkan masih satu jenis series mesinnya. Series mesin itu kayak color atau BW. Kemudian juga checklist semua, misalkan sudah masuk tapi si emitter itu belum aktif, atau biasanya nanti ada icon warna hijau, itu bisa dicek atau di load secara manual, tinggal
cek aja IP mesinnya, kemudian klik menu load. Oke, jika berhasil nanti sudah akan muncul lokasi mesin sesuai dengan informasi yang ada di mesin, model, serial number, dan error status. Jadi dia akan update tuh sehari sekali, akan ngecek. Jadi kalau misalkan mesin itu sudah terupdate pagi, berarti data yang tercapture itu yang pagi tadi gitu. Jadi ketika di capture itu lagi error, kemudian solve, berarti yang masih capture itu yang tadi awal error tadi. Kemudian untuk passwordnya nanti biasanya kalau klik menu email yang tadi dia minta password. Nah, passwordnya itu loginnya pakai AJB, kemudian passwordnya counter 123 pagar. Nah, ini secara default passwordnya ini. Kalau misalkan belum diganti ya passwordnya. Untuk ngetes email juga nanti ada pilihan send to email, bisa langsung diklik aja buat tes. Dan buat mastiin itu emailnya terkirim atau enggak, mungkin teman-teman bisa memasukkan email teman-teman untuk memastikan si aplikasi ini mengirim atau tidak. Jadi kalau bisa udah terkirim, nah kemudian bisa dihapus lagi email teman-teman. Jadi hanya untuk sebatas pengecekan aja kalau si aplikasi ini berhasil mengirim emailnya. Nah, ini nanti tampilan dashboard-nya tadi saya bilang, ada menu add device. Nah, nanti kalau ketika si emitter ini sudah connect, dia langsung otomatis muncul lokasinya. Lokasi ini biasanya di hostname mesin. Dia langsung meng-capture nama hostname mesin. Kalau misalnya di mesin itu diisi, langsung dia capture. Kalau nggak ada, biasanya kosong atau blank. Kemudian modelnya juga otomatis, serial number otomatis. Nah, status errornya tadi ini ketika si emitter tuh capture, dia status mesinnya sedang apa, apakah error atau low atau toner atau apa, sesuai dengan kondisi ketika capture. Nah, statusnya ini hijau dan merah biasanya. Kalau hijau berarti dia berhasil terkoneksi oleh si emitter. Kalau merah berarti dia disconnect seperti itu. Jadi dia ada hijau dan merah. Kemudian total counternya ada yang total counter 101. Nah, kemudian di sebelah kanannya nanti ada level tonernya, black, color, magenta, yellow. Black, color, cyan, magenta. Jadi di sini ada kalau berhasil tercapture akan ada keluar presentase toner. Tapi presentase toner ini tergantung dari jenis tonernya ya. Kalau dia menggunakan chips, biasanya level toner itu bisa terdeteksi, bisa terdeteksi. Tapi kalau misalkan dia nggak menggunakan chip, biasanya tetap 100%. Terus tapi kalau nanti tiba-tiba tonernya udah habis, langsung turun jadi 0. Tapi uh, seperti itu sih. Jadi kalau menggunakan chip bisa terlihat presentasenya secara angka. Dan ini untuk pilihan setting email tadi. Nanti misalkan ternyata email sama fitro.co.id ini nggak bisa ngirim di user. Jadi ini bisa kita modifikasi atau kita ganti menggunakan email customer untuk receiver atau pengirimnya. Gitu. Jadi soalnya ada beberapa customer untuk mail sama Fitro ini terblok untuk di jaringan mereka gitu, terutama di bank. Jadi kalau mungkin tahap pertama bisa nggak sih di waitlist, oleh tanya ke IT-nya, bisa nggak dibukain untuk mail sama Fitro itu bisa ngirim. Tapi kalau ternyata nggak bisa, ya mungkin alternatifnya ya udah pengirimnya atau mail emailnya menggunakan email user. Dan yang receiver ini yang warna merah itu kita bisa tambahkan lebih dari satu email. Jadi receiver itu berarti email yang akan menerima file dari si emitter kiriman. Tinggal ditambahkan koma kemudian nama emailnya. Jadi secara default si aplikasi ini ketika diinstal langsung udah muncul seperti ini, nggak perlu di setting-setting. Mungkin kalau ada modifikasi baru kita bisa setting. Oke, itu saja informasi dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan.
Ayo, silakan pada tanya. Saya Pak Bambang mau tanya dari Surabaya. Oke, monggo. Eh, ini di area Malang, ini kan ada beberapa mesin di bank itu cuman digunakan untuk kopi only aja. Nah itu gimana kira-kira? Perlu disetting atau enggak? Terima kasih. Oke, Pak. Berarti dia nggak itu ya, nggak terkoneksi jaringan ya, hanya sebatas kopi doang ya. Iya betul, sebatas kopi. Cuman tiap bulannya perlu konfirmasi gitu. Kira-kira gimana solusinya? Kalau kondisi seperti itu ya mau nggak mau sih ada user yang untuk penagihan ya, ada user yang datang Pak, karena net atau apa bikin bisa disetting di maintenance. Tapi kalau benar-benar copy only ya eh, itu ya nggak bisa sih diinstal di meter. Dia soalnya harus ada terkoneksi jaringan. Ini konfirmasi harus manual Pak. Catat counternya berarti harus ada user yang datang atau teknisi yang datang untuk catat counter. Oke, kalau gitu siap. Terima kasih, Pak. Nah, Pak. Mas Eko, Joko, Mas Eko. Iya Pak, mari Pak. Ini untuk aplikasi ini ya, gimana untuk meyakinkan si customer itu supaya mau gitu istilahnya, karena kan kebanyakan ada yang ketakutan, oh berarti dalaman komputer dia tuh bisa akses keluar gitu. Nah untuk meyakinkan itu seperti apa gitu Mas Eko? Oke, paling caranya untuk meyakinkan si user itu kita attach emailnya atau kita masukkan juga email user aja. Jadi biar user tahu, oh yang dikirim sama aplikasi itu ini doang gitu. Jadi si user tuh tahu gitu apa yang dikirim oleh emater. Seperti itu sih. Paling ya caranya tadi ya apa namanya si email user itu dimasukin juga sebagai penerima emailnya. Disertakan gitu ya, berarti Sertakan si juga, betul. tapi ya nanti kalau bisa sih ada apa surat ininya bahwa menyatakan e-meter ini tidak bisa masuk ke area dia lah istilahnya. Itu mungkin ada surat ininya biar meyakinkan lagi ya. Itu aja mungkin Mas Eko ya. Makasih. Oh, Eko, Ya Pak, usulan ya ditambahkan anu. Tadi kan ya nyambung dari Pak Joko kan. Kayak iya, sama iya. kayak semacam FAQ gitu loh. Jadi kalau customer tanya ini nanti sebaiknya teknisi jawabnya gimana tadi. Jadi Oh iya Pak. keamanan gitu. Kalau dulu di maintenance ada white paper, tapi itu kan tebel bacanya, pasti customer juga nggak mau baca. Ini lebih Oke. kayak praktis-praktis aja. Jadi nanti aman nggak? Komputer mana bisa dihack nggak? Apa sih pertanyaan gitu? Ada gini Iya. nggak? Nah, itu kalau ada semacam panduan jawab dengan cara non teknis mungkin lebih enak. Itu loh. Iya, Pak. Itu. Ya lanjut. Siapa lagi mau tanya? Untuk supervisor tolong absensi ya. Tetap diisi nanti absensi kirim itu jadi bukti bahwa udah ekornya juga udah selesai sosialisasi. Absensi manual aja Pak Ri. Belum ada nggak apa-apa. Absen nggak apa-apa. Boleh Iya, siap. Bukti maksudnya biar bukti aja bahwa di timmu ini sekian orang sudah dapat sosialisasi. Oke, siap. Pak Ri. Pertanyaan lagi siapa? Ternyata cepat ya aku. Kalau kasih Hmm. saja Pak 15 menit. nanti boleh di-share Pak materi trainingnya ini Pak. Udah di share lagi. Udah Pak. Nanti Udah ya. saya share lagi dong. Nanti saya share ulang Barang deh Pak. itunya Pak, barang apanya tadi? Iya, nanti Guide-nya. sekalian sama link aplikasi downloadnya Pak. Seperti itu. Bukan sudah kau kasih tuh kok. Pernah saya kasih. Mungkin biar lebih lengkap ya Pak. Oh, yes, lengkap. Tambahan lagi Mas Eko, tambahan lagi. Iya Pak, mari. Kita kan belum pernah nih belum untuk masang emitter ini. Mungkin karena Eko udah mencoba itu, mungkin bisa disebutkan sama Mas Eko apa aja yang perlu diperhatikan untuk kendala-kendala
memakai emeter ini misalkan gitu, yang selama waktu uji coba itu, karena kita belum paham juga sih, Pak jelaskan Joko, mungkin Mas Eko bukannya kendala-kendala apa bukannya gitu. Bandung sudah install Pak Joko di BTPN. Iya BTPN sih ada Pak. Eh, ini untuk ke apa customer yang lain gitu Pak. Oke. Paling Untuk basic. di Bandung di Papandayan juga udah pernah dicoba Pak. Nah, Cuman memang ada kendalanya gini. apa Dulu yang kan ngomong nih? si usernya tuh Irfan Pak. Oh, Irfan Pak. bukan Pak, Bandung Pak. ya. Jadi di Bandung waktu itu pernah coba di PT Papandayan Pak. Cuman diinstalnya tuh aplikasi meternya tuh di salah satu laptop IT, penanggung jawab IT-nya. Cuman karena laptop dia kadang mati. Jadi pas waktu penarikan counter, pada saat laptopnya mati, apakah memang disarankan untuk diinstal di server atau bagaimana ya Mas Eko? Ada sarannya nggak atau gimana? Ya, sebenarnya sih untuk saran sih sebenarnya di PC atau laptop aja ya. Maksudnya lebih aman juga. Jadi PC atau laptop yang user emang selalu standby seperti itu. Biasanya sih admin. Tapi kalau emang kadang-kadang ada beberapa customer juga, oh disarankan di server, itu juga nggak apa-apa, bisa. Nggak salah. Asalkan yang penting si emitter ini yang diinstal di manapun itu selalu terkoneksi atau on. Itu tergantung Kalau dari kesepakatan. koreksi ya kok, kalau jadi gini, jangan rekomendasi install server. Kalau kalau Anda mau install server pasti nanti pertanyaan-pertanyaan yang terkait security dan segala izin dan segala macam, nah itu ruwet nanti kalian jawabnya. Tuh. Karena kalau perusahaan itu cukup kata kayak perbankan, install ke server itu harus melalui pengujian ini, protokol security-nya, buka segala, itu ruwet urusannya. Itu sih. Makanya didesain oleh Eko sebenarnya ini kan supaya tidak berurusan dengan server. Jadi mungkin kalian cari user yang memang connect terus ya, pasti kayak bangsa sekretaris, admin ya gitu-gitu yang biasanya pasti connect terus. Link ke situ lah. Kalau ke server sih saranku sih nggak rekomend. Nanti pasti kalian ruwet sendiri tuh. Gitu. Dan server biasanya nggak dikonekin ke printer loh kok. Karena kan asumsi server nggak ngeprint. Tapi kalau dia masih pakai jaringan sih paling itu Pak, masalahnya ketika kirim email Pak, itu yang masalah sih. Mungkin Oh connect bisa iya, tapi kirim email yang susah. Tapi kalau di PC user itu biasanya sih aman. iya betul. Nggak, maksud gue, concern gue kalau kita install sesuatu ke server itu pasti izinnya segala macam nanti ruwet, nanti malah nanti kalian ditanyain ini nanti oh, ada security ini oh, malah bingung sendiri nanti tak bisa jawab. Jadi lebih saran di PC atau laptopnya user aja. Iya. Yang memang dia tuh selalu standby. Oke, pertanyaan lagi. Saya Pak mau bertanya Pak dari Medan Pak. Iya Pak. Siapa lagi di Medan? Riyadi Pak. Jadi oke. Eh, yang pertama dulu saya mau tanya, ada nggak contoh hasil email Pak, hasil yang sudah inilah yang bisa kami lihat sama-sama Pak, supaya nanti bayangan kita bisa melihat. Yang pertama mungkin hasil emailnya ya Pak. Yang kedua, karena kadang-kadang customer ini kan apa dia Pak, agak-agak apalagi IT-nya agak-agak sensitif dengan size-nya data. Untuk pengiriman satu email berapa itu Pak? Isinya Pak, size-nya berapa megabyte gitu Pak? Supaya kita nanti jelaskan sama customer, mereka yakin, oh ya kecilnya gitu Pak. Boleh nggak Pak? Oke, Terima kasih. saya coba share ya. Contoh email. Kalau teks doang mestinya kecil, Priyadi. Paling nggak sampai 100 kilo kalau teks doang ya. Nah ini seperti ini contoh email yang dikirim oleh emitter. Dia Hanya nanti ada 30 kilo. format. Nah 30 kilo. 30 kilo ya. Iya. Ini tergantung dari banyaknya mesin. Ada yang 26, ada yang 21, ada yang 20. Biasanya kalau cuma satu mesin itu di bawah 20 sih. Tapi Oh, kalau hampir 50 mesin gitu, mungkin hampir 30 atau 50 kilobit. Jadi di sini hitungannya masih kilobit sih. Nggak sampai mega. aman ya. Ya aman. Oke. Maksimal Berarti 50 kilobyte ya. Oke. berarti isinya cuma counter reading aja Pak ya? Nah ini untuk contohnya hasilnya sebentar. Saya stop share dulu. Itu Ini ada
Ada informasi sensitif nggak kok? Maksudnya perlu nggak itu nanti anak-anak nunjukin gitu? Enggak sih Pak. Ini Pak, contohnya, Nah ini contoh Ajinomoto ya. Ajinomoto ini kiriman CSV-nya isinya seperti ini. Nanti ada IP address, lokasi, serial number sampai dengan level toner dan counter. Semua informasi counter modelnya kayak UMC, mungkin kalau teman-teman pernah tarik Excel-nya UMC seperti ini data yang dikirim. bisa nggak ini satu kirim, nanti aku kasih ke contoh ke semua orang, Ajinomoto nanti aku buang dulu nama customer-nya. Oh boleh, nanti data ini saya Ya. kirim ke Bang. Atau kalau nggak apa-apa, kalau yang ngirim nama korporatnya kita buang. Ini berarti nanti kan anak bisa nunjukin ini Pak, contoh reportnya seperti ini. Tuh loh. Bisa Bang. Nama customer-nya dibuang aja. Oh Kan iya. takutnya kan nanti sensitif ya. Oke. Bisa ya. Nanti Bisa, Bang. sekaligus yang link downloadnya gitu. Clear ya Priyadi ya. Siapa? Clear Pak. Nah, tapi sebenarnya gini juga sih. Ya Pak. Yuk, halo, siapa lagi tanya tadi? Iya, suaramu nggak jelas. Halo, siapa tadi? Ya, nggak muncul suaramu Mas. Terputus kayaknya. Putus. Ada yang lain dulu, ada yang bertanya nggak? Oke, saya ini ngasih info juga Pak. Nanti di dashboard Keymeter ini, kalau mau ngelihat filenya juga bisa, tinggal diklik export data di sini. Nah ini ekspor secara manual, jadi yang dikirim email nanti tampilan sama seperti ini. Ini dashboard di mana nih? Bukan di user ya? Di Emeter Pak, Emeter, aplikasi Emeter yang diinstal gitu. Oh, berarti user bisa lihat ini dong. Iya, user ini di aplikasi di laptop user. Nanti yang kita Ya. install, tinggal di export data. Nah itu hasilnya nanti seperti yang tadi Ajinomoto, tampilan Excel yang tadi saya tampilkan. Dan user juga bisa memonitoring mesinnya sih sebenarnya. Dari sini user bisa tahu, oh mesin ini mati nih. Gitu. Pasti di mana atau total counternya berapa, level toner berapa seperti itu. Halo Pak, Ya, mari Pak. saya Yuda Pak Makassar. Iya Pak. Kan ini sebelumnya ini kan sudah pernah di realisasi Pak ke customer. Ya. Ada juga suratnya itu hari Pak. Tapi ada beberapa customer itu Pak yang tidak mau Pak. Yang untuk memastikan tadi yang keyakinan customer yang dibilang sama Mas Joko tadi. Itu bisa enggak dari admin sama Fitro realisasi ke customernya Pak, begitu Pak? Visualisasi maksudnya. Mungkin untuk itu ya. Meter Pak. Pernah tuh hari saya menginstal di BRI Finance Pak. Tapi supervisornya itu tidak izinkan Pak untuk install di komputernya. Katanya harus minta izin lagi ke pusat, ke IT-nya bilang begitu Pak. Jadi customer tersebut tidak mau Pak. Jadi lebih ke arah gimana itu ya menginformasikan ke user ya, maksudnya gimana caranya si customer itu mau untuk diinstal Elementor. Iya, pernah saya jelasin masalah ini kemudahannya begini Pak. Maksudnya ini juga aplikasinya tidak terlalu berat, tidak terganggu juga sama komputernya Bapak. Cuma buat ngirim data informasi mesin tersebut. Kalau ini pemakaiannya mesin sama toner sama error cuma begitu Pak. Tapi customer tersebut tidak mau. Berarti di sana nggak pakai sistem apa-apa ya Pak, kayak Uniflow
atau di maintenance gitu ya, dari aplikasi dari Canon benar-benar nggak dipakai ya di sana. Kalau itu Pak, BTPN sih Pak, kayak MS begitu sih Pak. Oh ini customer-nya BTPN. Bukan, BRI Finance kan sebelumnya pernah dikasih sama supervisor suruh install emitter, tapi customernya tidak mau. Kan ada surat saya bawa juga tuh hari dari kantor. Harusnya kalau memang usernya tidak bersedia sih, ya agak susah juga sih Pak ya untuk meyakinkan user gitu. Saya minta pendapatnya yang maksudnya kata-kata atau di berita surat atau gimana Pak untuk meyakinkan customer gitu Pak. Sama kan kebanyakan yang baru install kan mesin-mesin ada juga di bank juga. Mau minta tolong sama admin sama Fitro biar sosialisasi kalau mau dipasangkan emitter Pak. Sama kalau seandainya cuma teknisi saja kan nanti gimana? Kalau sebelumnya kan sudah pernah ditanya tapi tidak mau Pak. Tapi untuk BRI Finance yang di tadi Makassar itu salesnya dari Jakarta atau dari Makassar ya Pak? Jakarta kayaknya Pak. Tadi juga Makassar juga yang Suntory Garuda juga yang tidak mau juga Pak. Oh gitu. Iya, pernah sih sebelumnya saya mau pasang. Ini kan mau dikasih jalan juga itu. Tapi ada beberapa customer yang memang tidak setuju Pak. Saya coba catat ya Pak ini Pak untuk 2 customer tadi. Gimana caranya meyakinkan customer untuk mau di-install emitter ya? Diinfokan terlebih dahulu. Siap-siap Pak. Mas Eko izin, Muhyiddin, Iya Bandung. Pak. Iya Pak. Kalau nggak salah dulu 2022 ya, itu ada sosialisasi e-meter juga. Kita udah jalan beberapa untuk customer yang tidak mau diinstalkan e-meter tersebut ada surat pernyataan. Itu masih berlaku nggak ya? Surat pernyataan bahwa tidak mau diinstal. Seperti itu. Itu masih masih ada nggak ya? Masih berlaku nggak ya? Sebenarnya sih masih Pak, tapi itu larinya ke bagian collect counter Pak atau fakturis. Jadi dia nanti ketika dapat surat seperti itu ya udah berarti untuk pencatatan konternya berarti manual nih, Manual ya. atau si user yang akan mengirimkan sendiri konternya. Ya, ya. Gitu sih Pak. Oke. Ya, mungkin untuk customer yang kekeh tidak mau install e-meter ya paling bikin surat pernyataan seperti itu ya. Betul. Ya saat ini berjalan seperti itu sih Pak di bagian Oke. fakturis kita. Ya, ya. Oke, terima kasih. Pak, satu lagi Pak dari Medan Pak, boleh Pak? Ya silakan Pak. Ya Pak, tadi kan kalau saya nggak salah, ini kan mesin akan mengirimkan sekali dalam 1 hari Pak ya. Betul. Jadi saya mau tanya Pak, dalam kondisi error, paper jam atau error, apakah ini tetap jalan Pak? Counter tetap mengirim Pak? Atau harus dalam keadaan normal Pak, ready dia? Terima Oke. kasih. Jadi ketika mesin itu error atau paper jam ya, nah pas banget si aplikasi meter itu narik datanya Pak. Nah itu kan capture tuh. Nah asalkan dia masih si mesin itu masih aktif ya Pak, nyala ya mesinnya ya. Mesinnya masih nyala, tapi ternyata di paper jam atau error 005 atau berapa lah, itu tetap bisa terkirim Pak. Si emitter itu bisa narik datanya, kemudian mengirim datanya tadi error status ke kita. Jadi asalkan si mesin itu belum ini aja koneksinya lancar, koneksi jaringan ya maksudnya ya, koneksinya lancar dan tidak terputus dan juga mesinnya itu on. Itu si emitter bisa mengcapture error tadi. Jadi soalnya ini ada error status nih. Error status ini model-modelnya banyak. Oke, contoh saya coba contoh satu.
Oke. Nah, ini contoh e-meter di dashboardnya Coca-Cola Indonesia. Nah, di sini ini adalah error-error status atau status printer yang tercapture oleh e-meter seperti itu. Jadi ada drum, ada replace minta drum replace dan lain-lain. Tapi kondisi ini ya Pak, ketika ketika si e-meter tercapture gitu. Misalkan ketika pagi dia baik-baik aja normal, tiba-tiba siang error. Nah, si e-meter tuh nggak bisa ngedeteksi yang error tadi siang gitu karena si e-meter sudah mengcapture datanya di pagi tadi. Jadi biasanya dia error tercapture itu ketika pas bebarengan dengan si e-meter capture data. Jadi tidak real time, misalkan pagi normal, kemudian datanya sudah terkirim, e-meternya sudah ngirim datanya, tiba-tiba sore atau siang tuh error. Nah, e-meter itu tidak mendeteksi pas di hari error tadi. Mungkin keesokan harinya dia akan mengecek lagi mesin ini gimana nih pagi-pagi error atau normal. Kalau error berarti pas banget tercapture error seperti itu sih Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Halo Pak, Ya Pak, betul Pak. ya, saya mau tanya Pak, misalnya pada saat proses penginstalan e-meter ini ada kendala di lapangan atau di PC user, apakah bisa minta bantuan ke helpdesk atau siapa yang bisa dihubungi Pak? Oh, bisa ke saya Pak. Nanti Bisa coba di Pak. ya. Paling diinfokan dulu Pak, misalkan dia ada kendalanya apa, misalkan ternyata uh, uh, apa namanya kayak kan biasanya ada PC atau laptop tuh minta administrasi ya, administrator ya, password administrator ya. Paling dari situ paling orang IT-nya Pak harus terjun Pak. Kalau dari kita emang nggak bisa karena itu harus ada permission atau persetujuan dari administrator. Jadi kalau ada kondisi ketika menginstal ternyata dia harus minta password. Oh berarti dari situ harus orang IT yang di perusahaan tersebut yang bisa menginstal. Oh, siapa? Misalnya Pak, ya sudah dapat akses nih dari IT-nya Uh, dan ada kendala lain selain dari oh, password adminnya, bisa nelfon kemana Pak yang bisa oh, dihubungi? bisa ke saya aja Pak. Gitu. Oh siapa? Nanti saya share alamat kontak saya Pak. Oke Pak, siap. Ya, ada lagi teman-teman. Pertanyaan? Itu nomor kalau punya Eko udah di-share tuh ya. Terus Oke Pak, siap. materi selesai kok ya. Aku kasih Tunggu Pak. mantra. Saya Udah. Pak. Ya. Nomor satu, terima kasih Pak Eko. Mas Eko ini. Jadi untuk teman-teman cabang, kebijakan dari atas, dari top manajemen bahwa kita akan memaksimalkan implementasi e-meter ke semua customer Saf itu. Gitu. Jadi ekspektasinya nanti tidak ada lagi akhirnya teknisi yang ke lapangan untuk catat konter. Jadi konter semua gitu. Dan ini program nasional di Jakarta udah lakukan, mereka udah jalan dulu. Per hari ini ada sekitar 3.000 unit yang sudah e-meter. Cabang baru mulai. Oke. Sehingga hari ini kita ada 2 sesi training pagi dan sore. Sehingga setelah selesai hari ini, saya anggap berarti cabang sudah siap secara teknis untuk melakukan implementasi e-meter. Udah ngerti. Kalau nanti ada yang teknisi yang 1-2 kececer nggak ikut ya terus tanya supervisornya lah kan gitu. Tuh. Jadi
termasuk juga saya kemarin juga udah briefing ke semua supervisor, mulai selesai hari ini untuk install mesin baru, di checklistnya sudah ada salah satu checklistnya instalasi e-maintenance atau e-meter. Itu jadi begitu ada install mesin baru Anda tawarkan, Pak, saya mau install e-meter. Jadi jangan menunggu sudah Anda tawarkan, itu otomatis tawarkan. Di target pertama ya Anda belajar dari install mesin baru dulu deh. Kalau mesin yang udah lama jalan kan bisa jadi customer-nya kan mungkin ngomongnya macam-macam ya, Anda belajar dari situ. Habis itu juga customer lama, waktu Anda datang melakukan PM, tawarkan juga install e-meter. Jadi nanti mulai selesai ini, mulai minggu depan nanti tolong supervisor mulai ada pantau. Jadi yang laporan mingguan yang diupdate ada berapa e-meter. Jadi dilaporkan nanti supervisor kata minggu ini Balikpapan udah tawarkan katalah 30 e-meter, 10 terinstall, 20 nolak. Nolak alasan apa. Gitu. Jadi jangan ada nolak tapi nggak ada alasannya gitu. Nggak ada bukti nolaknya. Jadi itu nanti akan jadi laporan kita, Pak. Termasuk juga yang tadi disinggung Pak Joko segala macam. Nanti saya juga akan sampaikan ke Pak Gatot, memang idealnya harus ada semacam sosialisasi dari sebenarnya sama Fitro. Dari sisi kita kan sebenarnya implementasi, jadi yang seharusnya yang woro-woro ke customer sosialisasi sama Fitro dalam hal ini sales teamnya gitu. Jadi waktu mereka menawarkan mesin baru kan sebenarnya di checklist instalasinya mereka udah harus dari awal udah bilang nanti ke install meter lah. Atau mereka udah harus ngomong tidak ada lagi pencatatan counter manual. Jadi itu nanti tolong juga dikomunikasikan juga dengan BE masing-masing. Ya, intinya bahwa sampaikan bahwa kita udah siap melakukan implementasi meter, juga policy dari pusat seperti itu, tolong sales juga ngikutin untuk mulai menyampaikan itu ke customer. Seperti itu. Dari aku itu saja, teman. Balikin Pak, balik. Ya. Ya, Mas Eko aja. Mas Eko bisa nggak pemas e-meter tanpa sepengetahuan usernya? Mungkin nggak? Jadi maksudnya biar nggak ada Jangan, ini kan penolakan. larinya kan e-meter kan buat cat counter, buat nagih. Nanti kalau user nggak tahu nanti dia ribut lah kita. Lu nagih saya segitu dasarnya apa? Itu nggak biar nggak penolakan sih, maksudnya langsung aja pasang gitu, pura-pura pasang driver, padahal kita pasang emitter gitu. Enggak ya, pas waktu Anda instalasi bilangnya, Pak saya install ini, terus Pak sekarang saya mau install emitter, nanti user nanti tanya ya, nanti biar penagihannya langsung online gitu. Maksudnya kadang memang ke user kadang kita nggak perlu jelasin terlalu banyak, nanti akhirnya jadi timbul pertanyaan. Ya, jadi counter online gitu aja gitu. Ngomongnya gitu aja gampangnya kan gitu. Nah gitu betul Pak, simpelnya gitu aja. Jadi kita ngutak-ngatik driver sekalian pasang counter online gitu, udah aja gitu mungkin ya. Itu kan teknis instalasi Pak, ini kopinya sudah Pak, print sudah, saya udah pasang ini, sekarang saya mau install emitter ini buat counter online, gitu aja loh jawabnya. Betul Pak. Dibikin gampang. Kalau nanti malah usernya jadi wah nanti ada security, nanti ada gini seperti tadi si pria ditanya, nanti kalau user tanya nanti berapa besar gedenya, ada nanti virus masuk nggak, anggap aja ini kayak belanja online gitu ya, kontrol online gitu aja ngomongnya. Kalau e-meter nanti dianggap jadi pertanyaan gitu, bilang aja ini kontrol online gitu. Oke, siapa? Ya. Kok gimana kok? Gue balikin. Nah ini Mas Bambang mau tanya nih kelihatannya. Iya, Pak mau nanya, kalau e-meter itu kan kita untuk khususnya mesin rental, tapi kalau dia dari IT-nya dia, oh saya ini ada mesin yang beli putus nih, atau mesin yang paper call-nya, terus dia install dia masukkan list device mesin yang seperti itu gimana Pak? Karena kan di situ ada status untuk monitoringnya tuh. Tadi dia lihat misal kalau kita pas penjelasan. Bahkan kan ini e-meter ini kan tujuannya untuk mesin yang di rental aja. Gimana Pak? Sebenarnya nggak apa-apa sih Pak, misalkan dia nggak, kan soalnya ini free ya, bebas si customer itu dipakai apa enggak, jadi bisa aja ini untuk monitoring si mesin-mesin si customernya gitu, dia mau ngeliat monitoring level tonernya atau apa seperti itu sih, nggak masalah sih. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Oke. Ya, enggak, saya pikir nanti takutnya jadi
Kebanyakan ngirim kan tuh dikirimkan soal datanya. Oke, Nanti kan kalau di, gitu. di kita juga terpilah Pak mana yang Oh, siap. Oke. Terima kasih. Nah, nyambung Pak Joko tadi, jadi kan Anda install counter online e-meter. Nanti kan Anda juga harus sampaikan ke customer, nanti Pak, tagihan bulanannya berdasarkan data ini. Itu juga Anda harus sampaikan loh ya. Nanti jangan-jangan nanti customer terbiasa ada teknisi yang datang catat counter, nanti nggak ada lagi, terus Anda harus ngomong, Pak kita udah pasang counter online, jadi nanti tiap bulanannya nanti tagihannya berdasarkan ini ya. Bikin sederhana mungkin ngomong ke customer ya. Karena ini sebenarnya aplikasi yang sangat sederhana dari Mas Eko, sederhana dalam arti tujuannya cuma nyatet counter, ngirim untuk tagihan, jadi nggak ada yang harus ada setting yang aneh-aneh itu. Jangan dibuat-buat. Sebagai contoh dulu kan e-maintenance ya. E-maintenance itu kan susah sekali kita mau install karena memang arsitekturnya dibikin rumit sama Canon. Di mesinnya connect internet, itu udah masalah. Customer banyak kan bank-bank terutama langsung nolak mentah-mentah karena gak ada cerita namanya printer connect internet. Tuh. Kalaupun mereka oke, ternyata dikirim kemana? Emailnya ke Canon, kan ke server Canon. Itu mereka juga masalah. Oh data saya dikirim keluar ke itu. Jadi banyak penolakannya yang dari sisi security gitu loh. Dan itu jawabnya jadi susah. Karena kan sebenarnya memang salah satu maksudnya dari e-maintenance kan Canon mau ngumpulin data customer kan gitu. Mereka yang mau ikut mantau itu. Jadi akhirnya customer kita, bank terutama, hampir semuanya nolak karena menurut mereka ini buat apa kan gitu. Saya nggak mau dataku dipantau oleh orang luar. Kalau ini jangan ada kata mantau. Ini bilang aja counter online Pak. Counternya dikirim ke kita, dari situ kita buat tagihan gitu aja. Nggak ada urusan ke server segala macam. Oke. Kok aku balikin diri kok gimana? Masih selesai atau enggak ini? Jatakan sejam. ya dari saya sih sudah cukup Pak informasi yang sudah saya sampaikan. Nanti mungkin materi-materi tadi sama beserta link untuk download aplikasi meternya juga nanti akan saya email. Tambahin itu lagi screen contoh yang laporan ini tadi. Iya, betul Pak. Ntar saya tambahkan juga. Ya, hapus customer ya. Betul. Oke, tadi saya datangnya telat karena tadi ada meeting pagi. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Nanti sore jam berapa tadi? Jam 2 ya? Jam 2 Pak. Jam 2. Jadi yang enggak bisa pagi ini kesempatan terakhir nanti jam 2. Jadi jangan nggak ada lagi tuh sesi ketiga, keempat nggak ada. Si Eko orangnya sibuk. Ini juga. Gitu. Jadi jangan enggak. Mas Eko, paling nanti kalau udah beres training, Pak, minta di-share aja ya yang materinya yang tadi. Oh, siap Pak. Kok kirim aku aja kok nanti biar aku. Oh ya, nanti saya Ya, kirim lewat Pak Ari aja. Pak Ari yang broadcast-nya. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jam 2 ya nanti ya, jam 2.